Hasto Kristianto, drama politik atau strategi bertahan? Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak Mari kita kupas pernyataan Hasto Kristianto dalam kasus yang tengah menjeratnya. Apa ini bagian dari strategi bertahan atau hanya pengalihan isu? Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, saat ini sedang terseret dalam kasus suap Harun Masiku. Namun, dalam pernyataannya, alih-alih menjelaskan secara langsung keterlibatannya, ia justru membawa narasi besar tentang perjuangan demokrasi, konstitusi, dan kedaulatan bangsa. Tapi, apakah ini relevan dengan kasusnya? Mari kita telah. Yang dilakukan oleh saudara Rosa Purwabekti. Apa yang dilakukan oleh penyidik KPK tersebut selain sangat intimidatif, tendensius, juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik di luarnya. Dalam panggung besar politik di Indonesia, apa yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari sikap-sikap politik yang saya sampaikan sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Sikap kritis itulah yang menciptakan hadirnya rasa tidak senang dalam diri seseorang yang mengidentikan dirinya sebagai seorang raja. Pertama, penolakan terhadap kehadiran kesebelasan Israel dalam Piala Dunia U20 tahun 2023. Sikap resmi PDI Perjuangan berpijak pada konstitusi sejarah dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tertuang dalam dasar Sila Bandung. Pembebasan dan kemerdekaan Palestina adalah komunika politik yang ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika tahun 55 di Bandung. Ini yang kita tandatangani bersama dengan 29 negara yang lain. Sikap ini terbukti benar. Akhirnya, bukan hanya Ibu Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan yang kokoh dalam prinsip, namun dunia pun kemudian mengutuk Israel atas kekejamannya di Gaza. Inilah Satyam Eva Jayate yang pertama, saudara-saudara sekalian. Kedua, sikap penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi atau penambahan masa jabatan 3 kali 3 periode. Prinsip yang dipegang oleh Ibu Megawati Soekarno Putri adalah berpijak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 7. Ini yang harus dijalankan dengan seluruh-seluruhnya, yang menyatakan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 periode. Akhirnya seluruh masyarakat sipil, mahasiswa dan akademisi menolak hal ini, dan inilah Satyam Eva Jayate yang kedua. Hasto menyinggung soal penolakan terhadap keikutsertaan tim Israel di Piala Dunia U20, sikap terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden, serta intervensi dalam sistem hukum dan demokrasi. Semua ini memang isu penting, tetapi apa hubungannya dengan kasus yang sedang menjeratnya? Mari kita fokus pada inti masalah. Kasus Harun Masiku adalah tentang dugaan suap untuk meloloskan calon legislatif PDI Perjuangan ke DPR melalui jalur ilegal. Berikut adalah kronologi utama kasus ini. Januari 2020, KPK melakukan OTT terhadap Wahyu Setiawan, Komisioner KPU terkait dugaan suap dari Harun Masiku. 9 Januari 2020, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka, tetapi tidak ditemukan keberadaannya. 13 Januari 2020, Kemenkumham menyatakan Harun Masiku sudah pergi ke luar negeri sebelum OTT terjadi. 16 Januari 2020, terungkap bahwa Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia sebelum OTT bertolak belakang dengan pernyataan resmi pemerintah. 17 Januari 2020, KPK mulai mendapat tekanan politik terkait kasus ini. 2021 sampai dengan 2023, Harun Masiku masih buron. Banyak spekulasi bahwa ia mendapat perlindungan dari pihak tertentu.
Hasto sendiri disebut memiliki peran dalam skandal ini, dan bukannya membantah dengan fakta, ia malah membawa diskusi ke arah yang lebih luas tanpa menjawab substansi masalah. KPK seharusnya fokus untuk menangani kasus-kasus korupsi besar seperti illegal logging, kemudian tambang-tambang ilegal. Benarkah KPK tidak fokus pada kasus besar? Hasto juga menuduh KPK tidak fokus pada kasus-kasus besar seperti tambang ilegal, narkoba, dan lainnya. Padahal, KPK telah menangani berbagai kasus besar, termasuk korupsi di sektor energi dan infrastruktur. Ini bisa dicek dari data resmi KPK. Fakta menunjukkan bahwa KPK tetap menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi di berbagai sektor. Berikut adalah beberapa kasus besar yang telah ditangani KPK. Tetapi pertanyaannya, mengapa PDI Perjuangan baru mengkritik KPK setelah kasus ini mencuat? Apakah ini bentuk pengalihan isu? PDI Perjuangan sangat menghormati KPK. KPK punya misi mulia untuk memberantas korupsi dan menegakkan akhlak bangsa. Hasto menyatakan bahwa PDI Perjuangan mendukung KPK dalam memberantas korupsi. Tetapi di sisi lain, partai ini berulang kali menyerang KPK ketika kadernya tersangkut kasus. Misalnya, pada kasus Harun Masiku, PDI Perjuangan justru mengkritik KPK dengan dalih kriminalisasi dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, dalam kasus Juliari Batubara terkait korupsi bansos, beberapa kader partai juga mencoba menggiring opini bahwa KPK tidak independen. Apakah ini bukan bentuk standar ganda? Faktanya kasus Harun Masiku masih penuh misteri. Keberadaannya belum terungkap, dan ada banyak dugaan bahwa ia dilindungi oleh pihak tertentu. Hasto seharusnya menjawab pertanyaan utama. Apa perannya dalam kasus ini? Mengapa Harun Masiku bisa menghilang? Dan mengapa partai yang mengklaim menjunjung hukum justru terkesan menghindari tanggung jawab? Terus pantau perkembangan kasus ini. Jangan sampai isu-isu besar digunakan sebagai pengalihan dari skandal korupsi yang merugikan bangsa.